Ya, selamat pagi semuanya ya. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur, saya Marques. Saat ini saya mau menjelaskan ya mengenai situasi terkini dari asuransi Jiwa Kresna. Jadi di sini saya hanya mau sedikit menyampaikan ya bahwa saya kuasa hukum dari beberapa nasabah ya. Saat itu ketika saya menerima kuasa ya sama seperti adanya kuasa-kuasa yang lain di mana saya juga mengurus beberapa investasi ya. Jadi saya ada pegang nasabah dari Oso atau Mahkota, kemudian saya ada pegang nasabah juga dari asuransi Bonarta, kemudian saya ada pegang lagi dari Koperasi Sentosa ya, ada dari Indosuria juga ya. Kemudian ada dari yang lain-lain juga, beberapa ada dugaan-dugaan investasi yang kemudian menjadi gagal bayar ya. Nah di sini sama, saya juga melakukan upaya hukum. Yang pertama saya lakukan yaitu saya juga melakukan upaya hukum, yaitu saya buat laporan polisi ya. Laporan polisi di Polda Jabar yang kemudian ditarik ke Mabes ya, dan tetap ditangani lah di sana. Nah, ketika waktu itu saya menyadari dengan adanya proses pidana yang prosesnya lama. Kenapa saya bilang lama? Jadi ketika pertama kali kita membuat laporan polisi, itu udah pasti kita polisi akan melakukan pemeriksaan di tingkat lidik dulu. Kemudian gelar perkara naik ke sidik. Nah, gelar perkara naik ke sidik, kemudian gelar perkara lagi ke penetapan tersangka. Habis itu baru nanti ditetapkan jaksa P21. Ya, habis dakwaan lengkap baru nanti bersidang di pengadilan negeri. Ada yang nggak puas naik ke pengadilan tinggi, ada yang nggak puas naik kasasi, bahkan terakhir bisa PK. Nah dari situ saya mulai berpikir saya mencoba lah untuk mengajukan permohonan PKPU. Ya, kenapa saya melakukan permohonan PKPU? Karena kalau PKPU saya pikir lebih singkat dan mudah-mudahan bisa jalan, dan waktu itu saya juga berkirim surat minta persetujuan ke OJK. Nah karena tidak dijawab, ya berarti dianggap setuju waktu itu ya. Kalau OJK tidak jawab dalam hari-hari tertentu sesuai, dan kebetulan saya melihat ada kekosongan hukum di situ, akhirnya terjadilah homologasi. Nah dengan berjalannya waktu setelah terjadi homologasi, ya tentu kita melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata ya. Laporan polisi saya juga belum dicabut, PKPU juga berjalan sampai akhirnya ya kami juga melakukan negosiasi ya, negosiasi dengan pihak AJK, dan kita juga melihat ternyata ada beberapa juga nasabah yang walaupun tidak menjadi kuasa saya tidak jadi kuasanya, ada minta tolong sama saya. Ya saya coba telepon, saya kasih pemberitahuan mengenai nasabah ini sakit kebetulan ya, ada keluarganya juga yang memang parah. Ternyata saya lihat ya AJK bisa diajak bicara ya. Jadi intinya dengan nasabah-nasabah saya selesai dengan satu kesepakatan yang baik ya. Jadi dan kemudian juga beberapa orang yang sebenarnya bukan jadi nasabah saya pun ketika saya minta tolong bahwa ini orang misalnya lagi kondisi di rumah sakit kanker atau tumor ya, dan itu saya memang menolong karena kemanusiaan, saya iba ya. Ternyata AJK melakukan transfer ya, beberapa kali saya lakukan, beberapa kali itu juga dibayar. Nah artinya di sini saya melihat adanya satu itikat baik ya. Nah sampai saat akhir-akhir ini saya juga ada beberapa nasabah yang juga kembali minta tolong kepada saya. Saya telepon kepada manajemen Kresna yang biasanya direspon dan dipelajari, dan memang kalau memenuhi syarat itu dibayar. Kali ini nggak dibayar. Ada apa kan begitu? Saya cek, ternyata ada dugaan memang rekening-rekeningnya sudah diblokir. Nah jadi saya juga jadi bingung sekarang. Kalau sekarang rekening-rekeningnya diblokir, kemudian sebenarnya juga dengan beberapa nasabah yang sebetulnya udah tercapai kesepakatan,
beberapa dari laporan polisi tersebut yang dikumpulkan di Barreskrim sudah dilakukan pencabutan juga. Sehingga tinggal sedikit barangkali laporan-laporan yang masih ada di sana. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kami, dengan secara bertahap ya sebetulnya sudah dilakukan penyelesaian terhadap yang lapor. Yang lapor itu cuma segelintir orang sebetulnya. Ya, dengan penyelesaian kesepakatan terhadap yang lapor, ya memang tinggal beberapa sedikit lagi yang belum. Nah, dengan rekeningnya diblokir, pertama, bagaimana bisa dari AJK juga melakukan lagi pembayaran, sementara yang ngelapor cuma sekian persen, yang tidak lapor polisi jauh lebih banyak. Ya, nah sekarang ketika pengusahanya ada itikat seperti yang tadi saya jelaskan, ya beberapa kali saya telepon dan ternyata memang ada respon dan dilakukan penyelesaian, sementara juga ada yang dilakukan pembayaran. Nah sekarang dengan adanya laporan beberapa gelintir orang yang memang belum selesai, yang memang kita juga harapkan nasabah tersebut juga selesai, ya, tapi tentu juga harus dikedepankan kepentingan umum yang lebih banyak. Ya, menurut saya penahanan atau proses hukum pidana yang sebagai ultimum remedium ini haruslah dilakukan sebagai upaya terakhir. Maksud saya begini, kalau toh memang mau dilakukan pemblokiran, kenapa tidak dilakukan dari dulu? Ya, dan perkara itu sudah sangat lama berlangsungnya. Ya kan? Nah, kalau dari dulu dilakukan, oke lah. Lah sekarang ketika pengusahanya sudah mau berdamai, sudah banyak yang dia selesaikan, bahkan nilainya juga sudah sampai 1,4 T, PKPU sudah terjadi. Laporan-laporan polisi itu juga banyak yang terjadi juga waktu itu belum terjadi kesepakatan dengan nasabah. Ya, nah dengan tercapainya waktu itu homologasi sebelumnya udah sebagian besar hampir seluruh dengan terjadi perikatan hampir dengan seluruh nasabah. Nah, seharusnya di sini juga menjadi satu pertimbangan di kepolisian. Karena apa? Kemudian dilaksanakan sampai ada pembayaran 1,4 T. Nah, yang disayangkan kenapa bisa macet? Nah, ini saya lihat juga ada akibat adanya PKU dari OJK, yang mana saya sudah sampaikan pada YouTube saya sebelumnya, ada perlakuan dugaan diskriminasi OJK terhadap AJK ini. Kenapa? Karena di Wana Arta kita juga udah lihat sama-sama dengan kondisi yang lebih buruk, tapi bisa dikasihnya sanksi lebih ringan, cuman PKU sebagian. Sebenarnya Kresna AJK itu sudah langsung PKU seluruhnya. Bandingkan juga dengan Jiwasraya, bandingkan juga dengan Bumi Putra. Apakah diberikan sanksi yang sama beratnya dengan AJK? Seharusnya kalau memang mau diberi sanksi, sanksi itu harus berlaku adil sesuai dengan tingkat kesalahannya. Ya, jangan ada dugaan diskriminasi. Nah, kalau OJK menyampaikan, saya sempat baca di berita-berita katanya karena AJK nggak mau store modal. Nah, waktu itu sebetulnya AJK bisa saja kalau dikasih kesempatan berusaha dari setahun yang lalu, berarti uangnya muter. Dia berarti kan juga punya modal. Uang yang 1,4 T itu, karena gini, sekarang modal itu jadi habis kan gara-gara digunakan untuk membayar nasabah, sementara pemasukan tidak ada, ya pemasukan tidak ada, ya tapi keluar terus, ya sampai nilai itu. Coba bayangkan kalau waktu itu tidak dilakukan PKU, ya. Nah ini yang kita sayangkan, karena dia mesti bayar nasabah. Kami sebenarnya setuju dengan tindakan OJK melakukan PKU untuk cek terapi, tapi kalau toh dilakukan PKU harus proporsional dan memang harus dilihat, jangan langsung seperti itu ya, dan berdampak menjadi kerugian nasabah. Ya PKU itu harus dilakukan apabila memang pengusahanya tidak bayar dan sebagainya. Ini pun menjadi dipakai alasan untuk AJK. Oke, saya kalau gitu akan memenuhi modal yang diminta oleh OJK. Ya kalau gitu nasabah nanti katanya ditransfernya. Padahal di sini udah ada kesepakatan dalam 5 tahun harus lunas. Nah, di sini kenapa waktu itu tidak dilakukan pengamatan? Jadi waktu Kresna masih punya duit waktu itu dan dia masih dilihat ada etikat baik untuk melakukan pembayaran kepada nasabah, sebetulnya OJK untuk mengawasi bisa mengizinkan Kresna
mengeluarkan produk baru dengan ciri-ciri tertentu yang mana bisa diawasi ya produk baru itu supaya jangan disalahgunakan seperti yang dikhawatirkan oleh OJK. Tapi bukan langsung melakukan PKU seluruhnya yang berdampak merugikan nasabah ya, karena jadinya kan uang tersebut betul-betul dipakai untuk bayar sampai akhirnya tunggu habis, ketika habis AJK-nya juga nggak bisa bayar lagi kan begitu. Tapi kalau waktu itu dilakukan sanksi yang bijaksana, hal ini mungkin tidak terjadi. Itulah sebabnya kami dari dalam artian setelah saya bicara terakhir dengan AJK, kami meminta makanya kepada OJK ada suatu kebijakan juga di dalam sanksi PKU ini supaya bisa segera dicabut. Kemudian kepada Barreskrim kami juga minta kebijakan. Ya tentunya kepada Bapak Kapolri, Kabar Reskrim, Dirtipideksus, Kasubdit ya, Kanit dan para penyidik. Tolonglah bijaksana juga, jangan rekening yang sedang dipakai untuk nolong nasabah yang sakit ya. Rekening-rekening yang aliran dananya sebetulnya digunakan juga untuk ya itu juga uang nasabah yang memang digunakan kan sebetulnya untuk kepentingan nasabah. Nah, itu kan bisa ditelusuri ya, ada PPATK dan sebagainya. Nah, dengan diblokir begini, akhirnya AJK menyampaikan bahwa dia sudah tidak bisa bayar lagi. Bayangkan berapa nyawa ya kami mengetuk, berapa banyak nyawa yang kami khawatirkan bisa jadi tidak selamat karena selama ini ketika nasabah-nasabahnya nanti juga banyak yang udah siap bersaksi juga. Nanti mungkin kalau ada pembuatan YouTube lagi kami akan undang beberapa nasabah yang bisa menjadi saksi bahwa mereka betul-betul menerima bantuan-bantuan dan diprioritaskan mereka yang sakit ya ketika saya minta tolong dan saya telepon. Ya kenapa bisa terjadi ya? Memang saya juga jadi pelapor ya, pelapor untuk nasabah. Nah ketika saya jadi pelapor, kemudian juga terjadi kesepakatan dengan para klien saya. Ada beberapa lawyer juga barangkali yang juga terjadi deal dan terjadi kesepakatan. Lah tentunya kan kita jadi bisa bicara, ya. Nah akhirnya ketika kita bicara hati ke hati, ya ternyata dari AJK juga menyampaikan, ya mereka juga punya perusahaan-perusahaan grup Kresna yang lain, ya nggak mungkin gara-gara dia udah berkorban 1,4 T, udah hampir 1,4 T udah bayar nasabah, kemudian dia jadi nggak mau bayar. Logikanya kalau dia nggak mau bayar, ngapain dia bayar 1,4 T? Seharusnya dari awal aja dia nggak bayar. Ya mungkin bisa jadi mending dia pergi aja ke luar negeri, 1,4 T cukup. Seperti yang diduga dilakukan oleh Evelyn dan Manfred. Ya sampai sekarang nggak tahu itu di mana dan nggak ada usaha. Sementara kalau yang pengusaha masih bisa ditemuin, ya mesti mau bayar, kita telepon kasih tahu ada yang sakit, minta diutamakan, dia tanya biaya rumah sakitnya berapa, oke kita selesaikan dulu untuk bantu dulu ya, tapi nanti kami akan selesaikan untuk seluruh nasabah, ada komitmen seperti itu. Nah berarti kan kita tinggal awasi ya, diawasi, jangan sampai memang saya sepakat aliran uangnya itu jangan sampai digunakan untuk pribadi ya. Kalau dipakai untuk pribadi ya memang dugaan cuci uang, dia diselesaikan ke nasabah. Tapi kalau ternyata memang kenyataannya rekening-rekening itu dipakai untuk menyelesaikan nasabah, ya ini juga kami juga mohon supaya bijaksana dari kepolisian. Karena sebetulnya Pak Kapolri sendiri juga pernah menyampaikan sebetulnya yang terbaik itu adalah dilakukannya juga dengan restoratif justice. Nah kalau sekarang waktu itu mau diusut dia memang nggak ada etikat baik, kenapa laporan polisi di mana saya tahu KS ini udah jadi tersangkanya sebenarnya udah lama, nggak baru-baru ini, tapi baru tiba-tiba diekspos dan dilakukan baru sekarang tiba-tiba disita-sitain diblokir segala macam. Kenapa nggak dari dulu kan begitu ya kan? Nah kalau sekarang dia lagi etikat mau bayar, saya kemarin sempat juga bernegosiasi untuk klien saya juga begitu ya, yang juga kembali minta tolong kepada saya ya. Jadi kita ada klien yang sudah selesai dengan kesepakatan perdamaian ya, yang mana saya juga sampaikan ada win-win solution, nah selesai. Kemudian ada lagi klien lain yang juga lagi minta tolong dengan saya, dan itu juga sudah hampir selesai kesepakatannya. Nah tapi gimana kita mau sepakat kalau ketika kita mengetahui sekarang sudah diblokir kan begitu. Nah tapi mengapa nih pengusaha saya minta keadilan. Ya kami juga lawyer dari
nasabah-nasabah dari Mahkota atau yang dan Raja Sabta Oso. Sampai hari ini klien saya belum dibayar. Tolong Pak Kapolri, tolong Pak Kabar Reskrim. Ya, tak pengusaha-pengusaha seperti itu yang harusnya ditangkap juga, ya. Jangan dibiarkan begitu, ya. Ini bagaimana tidak ada itikat baik, ya, negosiasi pun tidak, ya. Kemudian kami juga membuat laporan-laporan di kepolisian juga, ya, untuk operasi Sentosa juga, ya, yang diduga dilakukan oleh Adil CS, itu juga tolong itu juga diperhatikan. Nah, pengusaha yang tidak ada itikat baik seperti inilah yang saya minta untuk segera dilakukan pembelajarannya, takut dananya diduga diselewengkan dan sebagainya, ya. Jadi disinilah yang saya juga minta, ya. Kemudian yang mana harta ini juga aliran dananya kemana, kan begitu, ya. Tidak ada pembayaran, paling cuman ya diduga cuman berapa juta dan sebagainya, itu yang nggak jelas kan. Nah, kalau ini sudah sampai keluar nih, ya, keluar, ya kita cek saja, kita lakukan studi banding, ya kan. 1,4 T ini kira-kira ada lagi nggak yang menyaingi, dan apakah ada pengusaha yang sudah keluar kira-kira dengan nilai sebesar itu kemudian dia mau tidak meneruskan bayarnya, kan begitu. Nah, disinilah yang cuman di sini memang kita perlu pantau sama-sama, ya. Jadi nanti dari tim-tim kita ini juga dari para nasabah kan juga bisa ikut mengawasi juga, ya. Memang kalau ternyata tidak dilakukan realisasi, tidak ada pembayaran seperti yang dijanjikan, ya, kemudian dia memang nakal, ya barulah, ya kan, kita rame-rame kita teriak lagi, ya, kita minta ada sanksi tegas, ya kan, dan benar-benar kita selamatkan dana-dana kita. Tapi ya kalau memang ada itikat baik dan ada pembayaran, ya tolong ini jadi pertimbangan juga. Tolonglah Pak Polisi, ya, tolonglah untuk rekening-rekening yang memang sedang digunakan untuk bayar nasabah ini tidak diblokir, ya, karena ini banyak yang nasabah yang tadinya bisa saya tolong, saya telepon, kemudian ada pertolongan, ya, ada beberapa yang bisa ditolong setelah diklarifikasi, ditransfer. Nah, sekarang jadi nggak pernah ditransfer lagi, padahal mereka butuh sekali uang itu, ya, untuk pengobatan. Kemudian ada lansia juga, walaupun mereka bukan nasabah saya, ya, ada, tapi ada yang minta tolong pun saya pernah bantu dan memang direspon. Jadi di sini saya minta juga, ya, kepada Persatuan Nasabah juga di sini, ya, marilah kalau memang AJK ada itikat baik, kita sama-sama menyerukan supaya rekening-rekening yang bisa digunakan untuk mencicil dan membayar kita itu tidak diblokir. Dan tapi kita juga bersatu dan kita awasi mereka, seandainya mereka ingkar janji, bersama-sama pula kita awasi mereka dan kita fight all out, kita tempuh segala upaya baik pidana maupun perdata. Kan begitu, ya. Selama baik-baik, ya kita kan banyak jumlahnya, ya, kita ini bisa saling mengawasi. Bahkan saya pun bicara begini juga ada rekamannya, ada masuk di dalam YouTube, dan saya nggak berani ngomong sembarangan begini kalau tidak disertai dengan fakta dan bukti. Seorang lawyer kalau berani bicara pasti disertai dengan fakta dan bukti, dan ada saksi-saksinya, dan ada pihak-pihak yang memang merasakan, ya kan. Ya, jadi sekali lagi, dalam upaya ini saya minta kepada yang terhormat Bapak Polisian, tolonglah, ya, jangan ada blokir-blokir terhadap rekening-rekening yang digunakan memang untuk bayar para nasabah, ya, penyitaan rekening-rekening dan sebagainya, dana-dana yang sebenarnya bisa lagi digunakan untuk bayar nasabah. Itu kalau suruh tunggu kita proses hukum 3 tahun lagi sampai diadili sampai PK, itu rekening terus diblokir, ya, sampai berkekuatan hukum tetap. Itu bagaimana nasabah yang perlu dananya besok, kalau enggak, itu ada yang mamahnya lagi dirawat itu di ruangan ICU, ya, dengan inisial depan namanya L, ya, udah telepon saya terus. Biasanya ketika kadang dia sakit, saya telepon cair bisa untuk rumah sakit. Sekarang nggak bisa. Nah, bagaimana kalau ada apa-apa dengan mamanya? Ya kan, ada yang lagi sakit kanker otak juga minta tolong sama saya ini. Ya, saya ada yang lagi sakit kanker juga terbaring di rumah sakit, ya, tumor, ya, bagian kelaminnya, ya, lagi minta tolong sama saya juga. Kadang saya telepon itu ada kebijakan bisa ditransfer, sekarang jadi tidak bisa, ya, gara-gara baru sekarang. Dan yang kami aneh, kenapa baru sekarang pemblokiran itu, nggak dari kemarin-kemarin kalau memang salah dan memang mau dilakukan? Kenapa di saat pengusahanya sudah beritikat baik, di saat pengusahanya sudah mau ketemu, di saat pengusahanya sudah mau sepakat, malah baru diblokir?
ya kan? Nah itu yang kami pertanyakan. Jadi tolonglah bapak-bapak kepolisian, tolong sanksi harus berlaku adil ya, proporsional ya, jangan termasuk juga kepada OJK ya. Tolong sanksi itu jangan ada duga-dugaan sanksi yang bersifat diskriminatif ya. Jadi di sini saya sampaikan ya. Ya demikian kritikan saya, kata Bapak Kapolri pernah sampaikan juga, yang berani mengkritik tentu sahabat Polri. Maka di sini saya mengkritik, namun demikian saya tetap doakan ya Bapak Kapolri, Bapak Kabar Reskrim, Bapak Dirtipideksus dan para penyidik semua, kami tetap menghargai ya tentang kinerja daripada kepolisian. Kenapa? Ya karena kami paham ya bekerja juga akibat adanya laporan-laporan itu. Tapi di dalam pelaksanaan dan implementasinya tolong supaya bijaksana. Kami sangat menghargai kinerja dari bapak-bapak, tapi mohon masukan daripada YouTube saya ini bisa menjadi bahan kritik dan bahan masukan terhadap hal-hal lainnya. Dan tolong Bapak Kapolri diproses juga ya nasabah untuk duga-dugaan investasi bodong yang lain seperti Mahkota Oso ya, kemudian Mina Padi ya, di sini juga saya ada pegang, kemudian juga ada yang lain-lain juga ya seperti Koperasi Sentosa ya dan sebagainya gitu, dan Bana Arta ya, Indosuria sekarang memang juga sedang berjalan ya, dan yang lain-lain juga investasi bodong yang lainnya. Tolonglah diterapkan pada pengusaha-pengusaha yang betul-betul tidak kooperatif ya, tapi untuk mereka yang mau melakukan kesepakatan dan ada etikat baik, kami mohon bantuannya. Begitu juga kepada para pejabat OJK ya, kami doakan supaya bapak-bapak dan ibu-ibu semua diberikan kebijaksanaan ya, kesehatan yang baik di dalam menangani permasalahan kami ya. Demikian, apabila saya ada salah bicara, ada kata-kata saya yang kurang berkenan melalui YouTube ini, tentunya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, kiranya Tuhan bisa memberkati kita semua. Salam sehat.